Semangat Nabil. Ya, Pak. Terima. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Kami kelompok Waalaikumsalam. 7 akan mempresentasikan tugas makalah Hukum Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan materi Strategi Konservasi Alam Indonesia. Lanjut. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rinto telah hadir di malam hari ini sebagai dosen pengampu mata kuliah konservasi SDA dan anggota kelompok dengan saya sendiri Muhammad Nabil Hidayat, Muhammad Adi Fikram, Janet Desa Mais. Lanjut, masuk ke latar belakang. Menjaga alam merupakan salah satu upaya penting agar kita sebagai manusia tetap bisa hidup lama. Alam yang rusak pastinya akan membawa dampak yang buruk bagi manusia, sehingga pelestarian alam menjadi hal yang wajib. Manfaat konservasi alam sangat banyak dalam kehidupan. Sebagai makhluk hidup, haruslah bisa melindungi dan menjaga lingkungan sekitar. Dengan melakukan perawatan dan perlindungan terhadap lingkungan, tak hayal manusia akan menanggung hasil yang baik, karena manusia, tumbuhan, dan hewan merupakan kesatuan yang saling membutuhkan. Semua melangsungkan kehidupannya dengan saling membantu satu sama lain. Membantu menjaga lingkungan adalah salah satu yang bisa dilakukan oleh kita. Salah satunya adalah dengan konservasi alam. Konservasi alam merupakan kegiatan menjaga dan melestarikan alam sebagai tempat tinggal manusia. Kita lanjut, masuk ke pengertian strategi. Sebelum tahu tentang alam, kita harus tahu tentang strategi dulu. Ini secara singkatnya. Merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dan sasaran tertentu salah satu eh, terdiri dari yakni satu menjaga kepentingan yang artinya saling menjaga lingkungan sekitar agar dapat dilihat oleh generasi yang akan datang. Kedua, sebagai sarana evaluasi. Ketiga, memberikan gambaran untuk apa? Untuk melihat ke depan. Untuk apa sih pengimplementasian pelestarian kita yang akan datang gitu. Keempat, lebih efisien dan efektif. Dengan adanya strategi, tenaga, dan waktu yang pastinya tidak akan terbuang sia-sia eh, apa dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Kelima, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Tiap-tiap generasi penerus pastinya ada dan merekalah yang akan menambah kekurangan yang ada pada sebelumnya. Dan terakhir, mempersiapkan perubahan. Masuk ke pengertian akan dilanjutkan oleh Mbak Janet. Ya, pengertian dilansir dari UU Nomor 5 Tahun 1990. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Ya, lanjut. Sasaran berhasilnya konservasi SDA melainkan satu, menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan, pembangunan, dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan. Yang ketiga, mengendalikan cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah, serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan, dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi, genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati. Strategi konservasi alam. Satu, melindungi dan menjaga daerah tangkapan hujan di kawasan pegunungan agar selalu terjaga kesediaan air.
Kedua, meningkatkan resapan air tanah untuk menanggulangi sumur resapan dan pembukaan lahan. Ketiga, mengatur penggunaan air agar tidak terlalu berlebihan sehingga mengurangi persediaan air. Keempat, mencegah pembuangan air limbah ke laut dan sungai. Kelima, melakukan reboisasi di daerah pegunungan agar resapan air selalu terjaga dan untuk keseimbangan lingkungan. Keenam, kegiatan penghijauan di pinggir jalan raya, daerah perkantoran, dan daerah pusat lainnya. Yang ketujuh, memperbanyak penggunaan pupuk organik dan pupuk kandang agar menjaga kelestarian tanah. Yang kedelapan, membuat suaka marga satwa, cagar alam, taman nasional, dan hutan suaka alam untuk melindungi segala keanekaragaman hayati. Yang kesembilan, meningkatkan peranan lembaga lingkungan hidup di tiap daerah. Yang kesepuluh, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara kesinambungan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Vijay. Baik, terima kasih. Selain strategi konservasi alam, ada pun strategi konservasi lingkungan secara swadaya oleh masyarakat. Mengingat banyaknya bencana yang terjadi di tanah air, merupakan ulah dari manusia itu sendiri. Hingga akhirnya menciptakan sebuah kesadaran serta melakukan suatu terobosan baru untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Saat ini telah banyak terbentuk komunitas peduli sungai di berbagai daerah. Contohnya adalah komunitas Gerakan Lestari Alam Terpadu atau GLIAT singkatnya di kawasan hulu sungai Citanduy, Kampung Cikadu, Desa Guranteng, Kecamatan Pageregung, Tasikmalaya. Sejak 2014, komunitas ini telah melakukan berbagai strategi konservasi lingkungan secara swadaya untuk menjaga alam. Kegiatan mereka antara lain penghijauan das Sungai Citanduy dengan cara menanam puluhan ribu batang pohon. Anggota komunitas GLIAT ini juga aktif mengajak warga sekitar untuk peduli dan ikut menjaga lingkungan. Mereka menyadari jika kawasan hulu rusak akan berdampak hingga ke kawasan hilir seperti saat terjadi banjir besar di Garut pada tahun 2016. Jadi ini salah satu dokumentasi kegiatan yang dilakukan Gerakan Lestari Alam Terpadu Komunitas Masyarakat Peduli Sungai dan Lingkungan ya. Baik, jadi kesimpulannya, strategi dan langkah dalam mendukung konservasi alam di atas merupakan sedikit dari banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mencegah kerusakan yang terjadi dan kita juga bisa menjaga alam. Dengan mendukung gerakan konservasi, kita tidak hanya menjaga kelestarian alam, tapi juga keberlangsungan hidup sebagai manusia. Selain itu, bisa mengendalikan dan meminimalisir kerusakan alam yang berarti juga bisa meningkatkan kehidupan. Yang paling penting adalah membangun kesadaran terhadap diri sendiri untuk selalu peduli. Peduli terhadap isu lingkungan, serta berperan aktif untuk menjaga dan melestarikan. Dengan lingkungan yang berkualitas, maka hidup kita juga akan berkualitas. Demikian dari kelompok kami. Pemaparannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika rekan-rekan ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.